Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sejarah dinasti Murabitun Al-Murabit di Afrika Utara dan Spanyol Muslim pada abad ke-11. Sejarah berdirinya dinasti Murabitun didirikan oleh Abdullah bin Yasin, seorang ulama dari mazhab Maliki yang menyerukan pemurnian ajaran Islam. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari suku-suku Sanaja dan perkembangan menjadi kekuatan militer dan politik. Setelah Abdullah bin Yasin wafat, kepemimpinan diteruskan oleh Yusuf bin Tashfin yang memperluas kekuasaan ke wilayah Maroko, Aljazair, dan Spanyol Muslim. Nah, di sini ada pula para khalifahnya. Yang pertama itu Abdullah bin Yasin, pendiri gerakan keagamaan dan spiritual Murabitun. Yang kedua, Yusuf bin Tashfin, pemimpin terbesar dinasti Murabitun yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan dan mendirikan kota Marrakesh. Yang ketiga, Ali bin Yusuf, putra Yusuf bin Tashfin yang meneruskan pemerintahan ayahnya. Kejayaan dan kemunduran dinasti Murabitun. Yang pertama, soal kejayaannya. Dinasti Murabitun awalnya muncul di wilayah Maghrib, yaitu Maroko, Mauritania, dan sebagian Aljazair sekarang. Mereka berhasil nyatuin wilayah-wilayah itu di bawah satuan pemerintah Islam yang kuat. Dan gak cuman itu, mereka juga sempat memperluas kekuasaan sampai ke Andalusia, Spanyol bagian selatan. Karena wilayahnya luas dan stabil, kehidupan masyarakat pun jadi lebih teratur, baik dari segi ekonomi, sosial maupun agama. Yang bikin mereka beda adalah semangat pemurnian ajaran Islam. Jadi mereka menentang praktik-praktik yang dianggap menyimpang, kayak tahayul dan bid'ah. Tokohnya yang terkenal itu Abdullah bin Yasin, dan mereka ikut mazhab Maliki. Ulama punya peran besar dalam pemerintahan. Terus mereka juga membangun infrastruktur. Kota Marrakesh didirikan oleh Yusuf bin Tashfin dan jadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Kotanya berkembang banget, ada masjid dan benteng-benteng pertahanan. Satu hal kerennya lagi, mereka turun tangan membela umat Islam di Andalusia waktu kerajaan Kristen nyoba nyerang dari utara. Yusuf bin Tashfin memimpin perlawanan, dan di pertempuran Salakah tahun 1086 Masehi mereka menang besar. Itu bikin semangat umat Islam kembali bangkit dan daerah-daerah penting bisa terselamatkan. Tapi sayangnya dinasti Murabitun juga mengalami kemunduran. Yang pertama, karena ketidakpuasan rakyat. Pemerintah mereka terlalu ketat dan keras soal agama. Semua aturan dijalankan dengan sangat kaku sampai masyarakat merasa nggak bebas. Banyak yang mulai nggak nyaman, terutama suku-suku lokal dan para pedagang. Yang kedua, munculnya dinasti Muwahhidun. Ini jadi pesaing baru yang lebih kuat dan punya dukungan dari kelompok-kelompok yang selama ini tertekan. Akhirnya Murabitun kalah dalam beberapa pertempuran penting dan posisi mereka makin lemah. Yang ketiga, ekonomi dan politiknya ikut jatuh. Perang yang panjang bikin perdagangan terganggu, hasil pertanian turun, dan kas negara makin tipis. Di sisi lain, penerus-penerus Murabitun juga gak setangguh pemimpin sebelumnya. Pemerintahannya juga lemah dan akhirnya runtuh. Dinasti Muwahhidun. Pertama itu sejarah berdirinya dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun yang juga dikenal sebagai Al-Mawahid, yang berasal dari sebuah gerakan reformasi keagamaan yang kuat di wilayah Maghrib, yaitu Afrika Utara. Pada abad ke-12 Masehi, gerakan ini dipelopori oleh tokoh karismatik yang bernama Ibnu Tumar, yang dikenal sebagai seorang pembaru dan penyelamat ajaran Tauhid sejati Al-Tauhid, yaitu
ia menekankan ajaran yang menurutnya telah menyimpang dari kemurnian tauhid Islam. Nah, Ibnu Tumar ini memulai perjuangannya dengan berdakwah dan mengorganisasi pendukungnya, lalu menghadapi perlawanan dari penguasa Murabitun. Ya, meskipun awalnya gerakannya tidak berkembang cepat, titik balik terjadi setelah tahun 1130 Masehi ketika Ibnu Tumar wafat. Kepemimpinannya kemudian dilanjutkan oleh muridnya sekaligus pengikut setianya, yaitu Abdul Mukmin, seorang pemimpin militer dan politik yang berhasil memperkuat pasukan Muwahhidun dan menaklukkan wilayah kekuasaan Murabitun secara bertahap. Ibu kota dinasti Muwahhidun kemudian dipindahkan ke Marrakesh yang menjadi pusat budaya, kekuasaan politik dan militer. Mereka berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol Muslim. Baik, para khalifah dinasti Muwahhidun. Ada beberapa khalifah dinasti Muwahhidun. Yang pertama, Ibnu Tumar. Ibnu Tumar ini adalah pendiri dan tokoh ideologis utama gerakan Muwahhidun yang menekankan penegakan tauhid sejati dan menolak praktek-praktek bid'ah. Kemudian ada Abdul Mukmin. Abdul Mukmin ini adalah khalifah pertama yang memegang peran sentral dalam membangun kekuatan politik dan militer dinasti. Kemudian ada Yusuf I dan Yakub Al-Mansur. Yusuf I dan Yakub Al-Mansur adalah khalifah terkenal yang memperluas wilayah kekuasaan, mempromosikan ilmu pengetahuan, dan mempertahankan wilayah kekuasaan dari ancaman eksternal. Kemudian, kemajuan dinasti Muwahhidun. Yang pertama, penyatuan wilayah Islam di Afrika Utara dan Al-Andalus. Kemudian, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dengan dukungan para khalifah. Kemudian, kemajuan administrasi dengan sistem hukum yang didasarkan pada syariat Islam. Kemudian, perlawanan terhadap Reconquista dengan kemenangan dalam pertempuran Alarcos. Baik, kemunduran dinasti Muwahhidun. Yang pertama, konflik internal dan perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan dan elit politik. Kemudian, tekanan dari luar dengan gerakan Reconquista dan kekalahan dalam pertempuran Las Navas de Tolosa. Kemudian munculnya dinasti-dinasti baru seperti Marinid yang mengambil alih kekuasaan dan mempercepat keruntuhan dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun runtuh pada abad ke-13 digantikan oleh kekuatan baru di Afrika Utara dan Asia.